Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman sekalian. Hari ini, izinkan saya membagikan sebuah refleksi yang saya tuangkan dalam bentuk artikel ilmiah dengan judul "Berselancar di Arus Digital Berlabuh pada Nilai Kemanusiaan". Di tengah derasnya gelombang digital, kita, terutama sebagai mahasiswa, diuji bukan hanya dalam hal kecakapan teknologi, tetapi juga dalam menjaga kompas moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Artikel ini saya susun sebagai upaya menjawab tantangan tersebut, sekaligus menawarkan alternatif solusi yang berakar pada nilai, bukan sekedar data. Abstrak, kita hidup dalam era disebut orang sebagai revolusi digital. Informasi ada di genggaman, koneksi tak lagi mengenal jarak. Namun, di balik kemudahan itu, kita dihadapkan pada krisis yang tak kasat mata. Sebagai generasi yang lahir dan tumbuh bersama teknologi, mahasiswa memiliki peluang sekaligus tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan. Artikel ini disusun dengan pendekatan studi pustaka dan analisis deskriptif kualitatif yang bertujuan menegaskan pentingnya literasi digital yang tidak hanya cerdas secara teknis, tetapi juga berjiwa manusia. Latar belakang masalah. Setiap hari, kita dikelilingi oleh banjir informasi, dari notifikasi media sosial, komentar di forum, hingga berita viral. Namun, apakah semua itu memperkuat nilai kita sebagai manusia? Fakta menunjukkan sebaliknya. Hoaks semakin merajalela, ujaran kebencian menjadi makanan sehari-hari, dan empati perlahan tergerus. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi digital hari ini tidak cukup jika hanya menyentuh permukaan teknis. Ia harus masuk ke inti, yakni dimensi moral dan sosial. Itulah alasan mengapa saya merasa penting mengangkat isu ini ke dalam forum ilmiah. Perumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, saya merumuskan satu pertanyaan inti yang menjadi fondasi tulisan ini. Bagaimana literasi digital berbasis nilai kemanusiaan bisa menjadi jawaban atas tantangan digitalisasi yang mengarah pada dehumanisasi? Tujuan penelitian. Dalam artikel ini, saya memiliki tiga tujuan utama. Yang pertama, mengulas pentingnya literasi digital yang bersifat humanis, yakni menempatkan manusia dan nilai-nilai di pusat. Kedua, menjelaskan peran mahasiswa sebagai garda terdepan dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan etis. Ketiga, menyajikan pendekatan praktis yang bisa diterapkan di lingkungan pendidikan tinggi agar literasi digital bukan sekedar teori, tetapi juga menjadi budaya. Selanjutnya, arus digital dan erosi nilai. Dunia digital memiliki tiga ciri utama: serba cepat, berlimpah informasi, dan terhubung global. Namun, di balik kecanggihannya, muncul juga sisi gelap yang tak bisa kita abaikan. Budaya digital yang beracun mulai bermunculan, dari konten viral yang menyinggung rasa kemanusiaan hingga ujaran kebencian yang tersebar tanpa kendali. Semua itu perlahan mengikis nilai-nilai luhur seperti empati, kejujuran, dan tanggung jawab. Inilah yang saya sebut sebagai arus digital yang mengikis nilai. Selanjutnya, dehumanisasi digital. Ketika semua hal diukur dari jumlah likes, view, followers, maka manusia tak lebih dari angka. Kita mulai kehilangan kontak emosional dalam komunikasi, bahkan terhadap sesama. Fenomena seperti cyberbullying, doxing, hingga manipulasi konten menjadi bukti bahwa dunia digital dapat merampas nilai-nilai kemanusiaan kita. Dan jika hal ini terus dibiarkan, kita akan berhadapan dengan generasi yang kehilangan rasa. Selanjutnya, literasi digital humanis. Literasi digital yang humanis tidak hanya menekankan pada how to use, tetapi juga pada why dan for what purpose. Ada tiga pilar utama, yaitu kognitif, afektif, dan etis. Kognitif, kemampuan berpikir kritis dalam menyerap dan memilih informasi. Afektif, kepekaan emosional dalam merespon dan berinteraksi dengan orang lain. Etis, sikap tanggung jawab
terhadap apa yang kita bagikan, komentari, dan dukung. Jika ketiganya berjalan seimbang, maka ruang digital menjadi lebih manusiawi. Selanjutnya, integrasi nilai kemanusiaan. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan solidaritas bukanlah nilai lama yang usang. Justru, di tengah hiruk-pikuk digital, nilai-nilai ini harus diperkuat. Caranya, melalui integrasi dalam kurikulum, diskusi etika digital, studi kasus nyata, serta kampanye sosial berbasis kampus yang menggugah kesadaran bersama. Selanjutnya, mahasiswa sebagai agen kemanusiaan digital. Mahasiswa bukan hanya pengguna digital yang aktif. Kita adalah penentu arah, navigator, moral dalam lautan informasi. Dengan pemahaman yang kuat dan nilai yang kokoh, kita bisa menjadi pendidik digital yang menyebarkan pengetahuan bermakna, advokat kemanusiaan yang menyuarakan keadilan, dan penjaga etika yang berani bersikap terhadap penyimpangan. Selanjutnya, peran mahasiswa. 3 peran konkret mahasiswa di era digital, yaitu edukasi digital. Misalnya, melalui konten kreatif, video literasi, dan postingan yang mencerahkan. Advokasi sosial, seperti penggalangan donasi digital, kampanye empati, dan solidaritas daring. Filter etika, menjadi yang pertama mengatakan tidak pada hoax, ujaran kebencian, dan narasi yang menyesatkan. Nah, penutup. Menjadi manusia digital bukan hanya soal melek teknologi, tapi juga soal melek nurani. Kita harus membentuk ruang digital bukan hanya sebagai tempat sebagai informasi, tetapi juga sebagai tempat menebar nilai. Mari kita berselancar di era digital dengan semangat inovasi, tapi jangan lupa untuk selalu berlabuh pada dermaga kemanusiaan. Karena teknologi akan terus berkembang, tapi nilai kemanusiaanlah yang membuat kita tetap utuh sebagai manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.